Perkenalkan, nama saya Rosa Deli Tandiombo, NIM 2022 79041. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsolidasi tanah. Pengertian konsolidasi tanah. Konsolidasi merupakan salah satu model pembangunan di bidang pertanian yang mencangkup wilayah perkotaan dan wilayah pertanian dan bertujuan mengoptimalkan penggunaan tanah dalam hubungan dengan pemanfaatan, peningkatan produktivitas, dan konservasi bagi kelestarian lingkungan. Konsolidasi tanah adalah penggabungan dan atau pengaturan kembali tanah-tanah sehingga akan sesuai dengan pembangunan yang direncanakan. Tujuan konsolidasi tanah. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Kepala BPN Nomor 4 Tahun 1991 tentang konsolidasi tanah menyatakan bahwa tujuan konsolidasi tanah adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara optimal melalui peningkatan efisiensi dan produktivitas penggunaan tanah, sedangkan sasaran konsolidasi tanah adalah terwujudnya suatu tatanan penguasaan dan penggunaan yang tertib dan teratur. Peningkatan yang demikian itu mengarahkan kepada tercapainya suatu tatanan penggunaan dan penguasaan yang tertib dan teratur. Sistem pelaksanaan konsolidasi tanah. Sistem wajib. Dasar pelaksanaan sistem wajib adalah untuk itu prinsip yang dianut dalam pelaksanaan ikatan peraturan perundang-undangan yang yang berlaku. Konsolidasi tanah adalah prinsip penyediaan tanah untuk pembangunan prasarana berupa jalan serta fasilitas umum lainnya tanpa melalui pembebanan tanah. Konsolidasi adalah suatu proses pengecilan volume secara perlahan-lahan dan tanah jenuh seperti dengan permeabilitas rendah akibat pengaliran sebagian air pori. Teori konsolidasi. Konsolidasi adalah proses terperasnya air tanah akibat bekerjanya beban statis yang terjadi sebagai fungsi waktu karena kecilnya permeabilitas tanah. Proses ini berlangsung terus sampai kelebihan tekanan air pori yang disebabkan oleh kenaikan tegangan total telah benar-benar hilang. Kasus ini paling sederhana adalah konsolidasi satu dimensi di mana kondisi renggangan lateral nol mutlak ada. Proses konsolidasi dapat diamati dengan pemasangan piezometer untuk mencatat perubahan tekanan air pori dengan waktunya. Besarnya penurunan dapat diukur dengan berpedoman pada titik referensi ketinggian pada tempat tertentu. Proses penguaian. Kebalikan dari konsolidasi adalah bertambahnya volume tanah secara perlahan-lahan akibat tekanan air pori berlebihan, negatif, atau berkurang. Konsolidasi normal dan konsolidasi berlebihan. Pada tanah lempung, setiap mengalami pembebanan akan meningkatkan perubahan susunan partikel tanah yang bersifat permanen dalam bentuk sisa tegangan atau residual stress, sehingga dengan sendirinya akan mengubah tegangan efektif di dalam tanah. Fenomena semacam ini dapat ditunjukkan dengan kurva 10 di mana gambar berikut yang menunjukkan hubungan rasio void
dan tegangan efektif tanah pada pada dalam grafik semilog. Maksimum yang dialami oleh tanah tegangan prakonsolidasi dapat diidentifikasi jika dibandingkan dengan tanah efektif dalam keadaan saat ini. Untuk tanah pada keadaan Q atau V ini disesuaikan dengan tegangan efektif. Dapat dilihat pada kurva angka gambar 1 yaitu kurva pori atau tes tegangan logaritma. Untuk tanah yang berkonstelasi normal OCR, untuk tanah yang berkonsolidasi lebih berlebihan, beberapa prosedur empiris yang dapat digunakan untuk memperkirakan tegangan prokonsolidasi, namun pendekatan Casagrande yang paling banyak digunakan yang diilustrasikan sebagai berikut. Langkah-langkah dalam prosedur Casagrande adalah gambarkan grafik menggunakan skala yang sesuai tegak. Tentukan titik-titik kelengkungan maksimum A pada A. Tarik garis AB yang tersinggung dengan kurva. Pada A, gambarlah garis horizontal AC. Gambarkan ND ekstensi dari bagian garis lurus kurva, di mana garis ED memotong garis tengah AV dari sudut CAB. Titik itu sesuai dengan tegangan prakonsolidasi. Dapat dilihat pada gambar kedua, grafik phase log atau Casagrande teori tersagi atau analisis konsolidasi. Tegangan ini meningkatkan bila beban vertikal tambahan pertama diterapkan dan seketika itu juga secara instan tegangan air pori akan meningkat dengan jumlah yang persis sama dengan peningkatan tegangan total. Selanjutnya akan terjadi aliran air pada daerah yang memiliki tekanan pori yang lebih tinggi ke daerah yang tegangan pori lebih rendah, dan hal ini yang menyebabkan proses disipasi. Akibatnya tegangan efektif akan berubah dan tanah akan berkonsolidasi seiring berjalannya waktu. Hal ini ditunjukkan secara skematis dengan garis asumsi bahwa drainase air pori hanya terdapat di sepanjang garis vertikal. Prosedur analitis dapat dikembangkan untuk menghitung tingkat konsolidasi berikut. Perhatikan elemen tanah jenuh dari sisi dx dan dx, dy, dan dz. Volume awal elemen tanah dx dikali dy dikali dz jika n adalah porositas volume air elemen sama dengan n dikali dx dikali dy dikali dz. Persamaan kontinuitas untuk aliran satu dimensi dalam arah vertikal adalah hmm, sorry bro.
Hanya hanya kelebihan kepala H kepala atau H yang menyebabkan konsolidasi dan ini terkait dengan tekanan air pori berlebihan oleh H untuk U. Persamaan BRC dapat dituliskan sebagai dapat dilihat persamaan berikut ini. Persamaan Garki dapat disubstitusikan dalam kontinuitas dan porositas N dapat dinyatakan dalam bentuk rasio Voigt E untuk mendapatkan persamaan arus sebagai berikut. Unsur tanah dapat digambarkan secara skematik. Jika NO adalah rasio Voigt awal dari lapisan konsolidasi, volume awal padatan dalam elemen adalah kurang dx dy dan dz dibagi 1 tambah nol yang tetap konstan. Perubahan volume air dapat diwakili oleh perubahan kecil atau E. Dalam angka pori saat ini, maka persamaan aliran dapat dituliskan sebagai berikut. Dapat dilihat dari persamaan berikut. Selama proses konsolidasi berikut yang diasumsikan konstan, yakni penambahan tegangan total pada lapisan tanah kompresibel diasumsikan tetap atau konstan. Koefisien kompresibilitas volume atau MV tanah diasumsikan konstan. Koefisien permeabilitas ataukah untuk aliran vertikal diasumsikan konstan. Sementara itu yang perlu diperhatikan bahwa ada 3 variabel penting dalam persamaan konsolidasi. Kedalaman unsur tanah pada lapisan Z, tekanan air yang berlebihan atau U, waktu yang telah berlangsung sejak aplikasi pemuatan teh. Solusi grafik dari persamaan konsolidasi suatu dimensi oleh tersagi menggunakan parameter non-dimensi yang ditunjukkan sebagai berikut. Solusi grafik di atas menunjukkan bagaimana konsolidasi berjalan seiringnya waktu di lokasi yang berbeda untuk seperangkat kondisi batas tertentu. Namun, tidak digambarkan berapa banyak konsolidasi terjadi secara keseluruhan pada keseluruhan lapisan yang dapat dikompres. Variabel konsolidasi total dengan waktu paling mudah diplot dalam bentuk tingkatan konsolidasi rata-rata atau U untuk keseluruhan starata versus waktu dimensi T dan gambaran tersebut diilustrasikan di bawah sebagai berikut. Dapat dilihat dari grafik tingkat konsolidasi U versus faktor waktu atau T, catatan penting tentang hubungan U dan
U first step sebagai berikut. Untuk U dengan 0,60, maka T sama dengan P dibagi 4 dikali U2. Untuk U lebih kecil dari 60, maka T sama dengan 1.781 dikurang 0,933 kali log 10 dikali 100 dikurang nilai rata-rata. Penurunan dan waktu konsolidasi. Untuk memperkirakan jumlah konsolidasi yang akan terjadi dan waktu yang dibutuhkan, perlu diketahui beberapa hal. Kondisi batas dan drainase, kondisi pembebanan, parameter yang relevan dari tanah termasuk angka pori awal, permeabilitas, koefisien kompresibilitas, volume, indeks kompresi, dan koefisien konsolidasi. Parameter tanah tersebut dapat diperoleh dari tes konsolidasi pada sampel tak terganggu atau undisturbed sampel yang representasinya dari strata tanah kompresibilitas. Dapat dilihat dari ketebalan gambar 8, ketebalan lapisan D dan permukaan dan perubahan ketebalan. Untuk membandingkan lapisan tanah kompresibel dengan elemen tanah ini, maka di mana dapat dinyatakan dengan istilah AV atau CC. Besarnya konsolidasi dapat dilihat dari persamaan berikut. Penurunan tegangan yang meningkat akibat pembebanan dari pondasi atau beban lainnya yang menekankan lapisan tanah. Kompresi disebabkan oleh deformasi partikel tanah, relokasi partikel tanah, dan pengusiran air atau udara dari rongga atau pori-pori tanah. Penurunan seketika merupakan akibat dari deformasi elastis tanah kering, basah, dan jenuh tanpa adanya perubahan 21 kadar air. Perhitungan penurunan secara umum didasarkan pada penurunan yang diturunkan dari teori elastisitas. Penurunan konsolidasi primer merupakan hasil dari perubahan volume tanah jenuh air sebagai akibat dari keluarnya air yang menempati pori-pori tanah. Proses konsolidasi primer sangat dipengaruhi oleh sifat tanah. Penurunan konsolidasi sekunder merupakan hasil dari perubahan volume tanah, adanya kondisi-kondisi khusus pada partikel tanah seperti krep, partikel fracture, dan lain sebagainya yang mengakibatkan perubahan susunan partikel di massa tanah. Penurunan total yang terjadi pada tanah dapat dirumuskan sebagai berikut. S dot sama dengan SI tambah SC tambah SS, yang dimana S dot adalah penurunan total, SI adalah penurunan seketika,
SC adalah penurunan konsolidasi primer, SS penurunan konsolidasi sekunder. Adapun penurunan konsolidasi sekunder diabaikan atau umum, maka S tot sama dengan SI dan tambah SC. Sekian dan terima kasih.